Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala Allah Ta'ala fa khalafa, maka datang menggantikan min ba'dihim, setelah generasi orang-orang soleh. Khalfun, satu pengganti, satu generasi, adha'u, yang mereka menyia-nyiakan as-salata, salat. Wattaba'u, dan mereka mengikuti asyahawati, syahwat-syahwat. Fasawfa yalqawna, maka mereka akan menjumpai ghayyan, satu kesesatan. Ghayyan itu bisa artinya kesesatan, bisa artinya keburukan, dan ghayya itu bisa juga disebut sebagai satu lembah yang berada di neraka. Illa man, kecuali orang taba, yang dia taubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila salihah, dan dia amal yang saleh, fa ulaika, maka mereka itu yadkhuluna, mereka masuk al-jannata, surga, wala yudlamuna, dan mereka semua tidak dizalimi syai'an, sedikit pun. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau masih berbicara seputar bahwasannya ilmu saja tidak cukup. Artinya orang itu kalau pengen selamat, orang itu kalau pengen sukses dan masuk surga, tidak ada pilihan baginya kecuali dia mengamalkan agama. Bukan mempelajari agama, tapi mengamalkan agama. Maka beliau menjelaskan, beliau menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala, beristidlal dengan firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Fa khalafa min ba'dihim, maka datang menggantikan setelah generasi-generasi terbaik. Jadi sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita mengenai orang-orang yang diberi nikmat agama oleh Allah. Siapakah mereka? Minan nabiyyin. Mereka adalah dari kalangan para nabi, para rasul. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini bercerita mengenai orang-orang soleh. Keturunannya Nabi Adam yang soleh, keturunannya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Yakub, orang-orang pilihan. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka ini kalau dibacakan firman Allah, mereka langsung terjungkal dalam keadaan sujud dan menangis kepada Allah. Jadi ini tandanya orang soleh itu hatinya terkesan dengan Al-Quran. Kemudian hari bertambah hari, mereka orang-orang soleh itu menurunkan keturunan-keturunan. Ternyata keturunan-keturunan itu tidak seperti kakek-kakeknya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Datang setelah mereka keturunan-keturunan, generasi-generasi. Di dalam bahasa Arab itu ada khalafun, ada khalfun. Secara arti sama saja, generasi penerus.
Tetapi biasanya penggunaannya kalau khalafun ini generasi-generasi keturunan yang baik-baik. Jadi kalau yang baik-baik pakai khalafun. Tapi kalau yang jelek pakai khalfun. Maka fa khalafa min ba'dihim khalfun ini berarti identik dengan generasi yang tidak baik. Generasi yang dikatakan oleh Allah fasaufa yalqauna ghayya, generasi yang mereka ini akan menjumpai kesesatan. Artinya generasi buruk, generasi yang tambah hari tambah hancur. Apa penyakit dari generasi itu? Penyakit dari generasi itu adalah adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka prinsip hidupnya enaknya apa dan menuruti hawa nafsunya. Jadi keturunan seorang manusia itu sumber kerusakannya di dalam dua hal ini. Orang yang tambah hari akan tambah sesat, tambah hari tambah buruk, itu kalau di dalam kehidupannya sudah punya dua amalan ini. Apa amalannya? Yang pertama, idha'atus shalah. Idha'atus shalah itu artinya apa? Menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat itu bentuknya bagaimana? Bitarkiha, yang pertama adalah dengan meninggalkan sholat. Itu adalah puncak dari menyia-nyiakan sholat. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan termasuk dari idha'atus shalah itu adalah takhirus shalah an waktiha. Sholatnya itu diakhirkan sampai keluar dari waktunya. Umpamanya sholat zuhur, dia ini belum sholat zuhur kecuali sudah waktu asar. Dia nanti sholat asarnya sudah masuk maghrib. Kalau itu sih jarang. Yang sering manusia itu sholat subuh kesiangan. Ya, ini bagian dari idha'atus shalah. Dan seorang manusia itu kalau di dalam hidupnya sudah tidak ada rasa mementingkan sholat. Padahal sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Sholat itu adalah setinggi-tingginya amal. Sholat itu adalah puncak dari segala amal. Sholat aja enggak diperhatikan, maka dia pasti kepada selain sholat lebih menyia-nyiakan. Wattaba'us syahawat, dan amalan yang kedua yang menghancurkan generasi itu apa? Menuruti hawa nafsu. Maka ini dua perkara ini kita perhatikan betul. Kalau kita ini ingin menjadi satu generasi yang baik, ingin menjadi generasi yang soleh, ingin menjadi generasi yang meneruskan kebaikan orang-orang terdahulu, maka dua perkara ini harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Jagalah sholat. Bukan sekedar sholat, tapi hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Bagaimana sholat itu kita jaga. Kita perhatikan waktu-waktunya. Kita persiapkan diri kita untuk sholat semenjak sebelum waktunya sholat. Contohnya kita telah tahu sholat subuh ada di hari-hari waktunya cepat. Contohnya sholat subuh kalau sekarang kan jam 4:30, nanti ada masa jam 4:4 itu sudah adzan. Maka kalau bentuk kita mementingkan sholat, menjaga sholat subuh yang waktunya cepat, bagaimana? Tidur lebih awal, bangun lebih cepat, kemudian ambil wudhu, datang ke masjid, baca Quran dulu, zikir dulu, sehingga qad qamatis shalah, kita ini betul-betul sholatnya itu menghadap kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran itu Allah tidak berfirman waf'alus shalah, tapi wa'aqi
Aqimus sholat. Jadi sholat itu bukan sekedar dikerjakan, tapi ditegakkan. Bagaimana kita ini menyempurnakan sholat dengan sesungguhnya. Persiapannya dimaksimalkan. Persiapannya dimaksimalkan. Itulah ciri khasnya orang-orang yang soleh. Kita cari di seluruh sejarah, mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini. Gak ada orang soleh itu urusan sholat main-main itu gak ada. Urusan sholat di akhir-akhir kan gak ada. Urusan sholat setengah sadar seperti kalian gak ada. Itu kalau sholat subuh itu kadang-kadang imamnya belum waladhdallin sudah amin duluan. Ini setengah sadar itu. Nanti sujudnya lama seperti doanya panjang padahal tidur. Dan ini bagian dari tidak memperhatikan sholat. Sholat sekenanya, bukan sholat sebaik-baiknya. Orang zaman dahulu itu banyak yang mereka itu ditakziahi. Orang itu ditakziahi itu karena sedih apa karena senang? Karena sedih. Ditakziahi oleh teman-temannya. Gara-gara apa? Gara-gara masbuk sholat. Bukan gara-gara ketinggalan sholat. Bukan gara-gara ketiduran sampai keluar. Enggak. Masbuk sholat itu di mata orang terdahulu itu sudah merupakan satu masalah di dalam hidupnya yang perlu ditangisi, yang perlu ditobati, yang perlu gak karu-karuan lah, panjang. Pikirannya orang dulu itu panjang banget. Saya hari ini kok oleh Allah tidak diizinkan menemukan takbiratul ihram. Wah, ini mesti ada dosa yang saya lakukan. Kalau kita ya masbuk-masbuk yang penting di masjid masih bagus. Ya zamannya udah berubah. Nanti lama-lama sholat di kamar yang penting sholat masih bagus. Nanti lama-lama seminggu sekali sholat masih bagus. Terus. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka kalau kita mau perbaikan diri, kita perbaiki sholat kita. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, wattaba'us syahwat. Orang itu rusak itu kapan? Ketika prinsip hidupnya adalah enaknya apa? Kalau enak dikerjakan, kalau enak dicari, kalau enggak enak ditinggalkan. Prinsip pola pikir seperti inilah yang membimbing manusia menuju kerusakan. Coba orang-orang yang tangannya sibuk main HP, ngelihat YouTube, scroll Instagram. Kamu tanya, kamu tuh ngapain sih kayak gitu? Ya biar happy aja, Pak. Tidak ada alasan kebaikan sedikit pun di situ. Cuman biar seneng. Daripada nganggur mending diisi waktunya main HP. Berarti perbuatan dia itu adalah ittaba'a asyahwat faqat. Dia hanya sekedar ittiba'us syahwat, mengikuti syahwat tok. Lah orang kalau sudah prinsipnya wattaba'us syahwat, terusannya saufa yalqauna ghayya. Cepat atau lambat dia akan menemui kesesatan. Tambah hari, tambah hancur. Maka Nabi Dawud alaihi salatu wassalam dipeseni oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hei Dawud, jangan kamu mengikuti keinginan nafsumu. Wala tattabi'il hawa hawa nafas. Jangan kamu mengikuti keinginan nafsumu. Fayudillaka an sabilillah, maka nanti mengikuti hawa nafsu itu akan menjadikan kamu tersesat dari jalannya Allah. Ya kok bisa begitu, Pak? Iya. Karena kesukaan nafsu itu bertentangan dengan kesukaan Allah. Nafsu pengennya tidur, Allah merintah sholat malam. Nafsu pengennya makan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa. Gimana enggak bertentangan? Nafsu pengen kita itu menikmati pemandangan, istilah sekarang cuci mata melihat orang yang lewat. Mau laki-laki mau perempuan sama saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala kesukaannya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Jadi apa yang diinginkan nafsu itu bertentangan dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Nah kalau kita ini mengikuti hawa nafsu, ya otomatis kita ini menjauhi ridha Allah. Gimana mau selamat?
Maka dari itu, kalau kita ini pengen selamat, jaga sholat. Yang kedua, tentang hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran, wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Wa nahan nafsa, dan mencegah jiwa anil hawa, dari keinginan jiwa tersebut. Jadi memang orang tuh kalau pengen selamat, ya harus nahan nafsu. Nahan nafsunya, nahan jiwanya, jangan sampai dirinya itu mengikuti apa yang dia mau. Itulah amalan-amalan orang-orang terdahulu. Dirinya pengen makan enak, malah dikasih yang gak enak. Dirinya pengen tidur, malah dimelek-melekkan. Dirinya pengen makan, malah dilapar-laparkan. Nah, ketika nafsu itu tidak pernah dituruti, itu digambarkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu seperti hewan. Kamu kalau punya singa, gak pernah dikasih makan, lama-lama singanya bagaimana? Lemas apa kuat? Lemas. Akhirnya dia mati. Begitu juga nafsu. Keinginan hawa nafsu itu kalau tidak pernah dituruti, pengen enak, dikasih gak enak. Pengen sate, dikasih tewel. Pengen makan, malah disuruh puasa. Pengen tidur, malah diajak sholat. Pengen marah, malah memaafkan. Nah, termasuk marah itu juga keinginan nafsu. Pengen marah, malah memaafkan. Maka akhirnya apa? Nafsu itu lemas. Ketika dia lemas, akhirnya mati. Nah, orang itu kalau sudah nafsunya mati, maka menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwanya menjadi jiwa yang tenang. Sudah enggak ingin berbuat buruk lagi. Pengennya hanya menuruti apa yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW beliau bersabda kurang lebihnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya itu sudah nurut mengikuti apa yang kubawa, mengikuti syariat. Nah itu biar hawa nafsu nurut kepada agama gimana? Dihajar terus dia. Pengen apapun gak dituruti, akhirnya lama-lama nurut. Kalau antum pernah lihat sirkus, pernah lihat sirkus gak? Lumba-lumba bisa salto, kemudian nanti monyet bisa suruh apa. Kok bisa nurut itu gimana ceritanya? Oh, di balik itu ada pukulan dan penyiksaan yang gak karu-karuan. Akhirnya nurut. Nah kita dengan hewan sirkus itu sama saja sebetulnya. Kalau kita pengen nurut dengan apa yang dicintai oleh Allah, harus dihajar itu nafsunya. Pengen apapun yang bertentangan dengan syariat, gak usah dituruti. Nanti dia kelaparan, dia lemes, wes gak apa-apa lah, saya tak nurut aja ikut Allah dan Rasulnya. Nah kalau sudah seperti itu, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Nanti sowan kepada Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah. Semoga termasuk kita semua. Al-Fatihah.